Shalom, perkenalkan nama saya Claudio Manuel Marpaung dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Di sini saya ingin menjelaskan intisari dari materi SPAK untuk tugas UTS. Oke, di sini intisari yang akan saya bahas. Pertama, ada Yesus Kristus, kedua dosa dan keselamatan, ketiga tentang ilustrasi roda, keempat marketplace ministry, dan yang terakhir kelima The Bible on Leadership. Oke, yang pertama, materi pertama, Yesus Kristus. Di sini pertanyaan yang sering ditanya itu yang pertama, siapakah Yesus yang Anda yakini? Dan yang kedua, apakah Yesus adalah nabi atau Tuhan? Siapakah Yesus Kristus? Menurut manusia, itu pada umumnya Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi, lebih spesifiknya di Israel pada tahun 2000 tahun yang lampau. Kemudian untuk menurut Alkitab, Alkitab itu mengajarkan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar nabi atau manusia yang saleh atau juga seorang guru yang baik. Oke, selanjutnya untuk pernyataan Yesus tentang ketuhanannya. eh, Pernyataan Yesus itu terdapat dalam Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 30 yang berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian untuk Yohanes 14 ayat 9, Yohanes ayat 14 ayat pasal 14 ayat 9 yang berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian untuk Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian menurut eh, C.S. Lewis menuliskan bahwa saya berusaha mencegah orang mengatakan hal-hal yang bodoh yang biasanya orang katakan mengenai Yesus Kristus, dan dia juga mengatakan saya siap untuk menerima dia sebagai seorang pengajar moral yang agung, tapi saya tidak menerima klaim bahwa dia adalah Allah. Kemudian tentang Yesus, jadi Yesus itu kedatangannya telah dinubuatkan sejak beratus tahun sebelum Yesus lahir, dan kedatangan Yesus juga udah dicatat oleh banyak penulis di dalam Perjanjian Lama. Kemudian selain itu juga sudah ada 300 nubuat tentang kedatangannya, dan terjadi dengan tepat nubuatnya itu serta dengan mujizatnya. Kemudian untuk tempat lahir Yesus, di dalam Mika 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa Yesus itu akan lahir di dalam Bethlehem, dan pemerintahan Tuhan itu adalah kekal dan sudah lama. Kemudian untuk materi kedua, intisari materi kedua tentang dosa dan keselamatan. Untuk poin pertama, masalah manusia itu, manusia memiliki ketidakpastian, kemudian ketidakkemampuan, kemudian kekecewaan bahkan frustasi yang mendalam atau penderitaan lahir dan batin. Kemudian manusia itu memiliki masalah atau problem terbesar. Yang pertama itu dosa, kemudian keterpisahan manusia dengan Allah, dan yang ketiga itu dapat berakibat kematian. Kemudian untuk solusi untuk mencapai keselamatan, yaitu kita harus membuka pintu hati atau menerima Yesus Kristus. Kemudian solusi selanjutnya itu mengakui dosa-dosa kita. eh, Kemudian selanjutnya kita bisa berdoa menerima Yesus, dan kita juga perlu menyadari bahwa
Keselamatan itu adalah karunia dari Tuhan. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketiga, yaitu tentang ilustrasi roda atau kehidupan Kristen yang harmonis. Jadi di sini masalahnya, yang pertama itu ada di Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 dan 6 sampai 2. Saya akan membacakan isi dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 yang berisi tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ialah adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kemudian untuk Ibrani 6 ayat 2, ayat 1-2. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Oke, kemudian untuk Ibrani 6 ayat 2, ayat 1-2 yang berisi sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Kemudian poin di sini juga, orang Kristen yang bertumbuh itu dapat digambarkan sebagai sebuah roda yang berputar. Oke, di sini ada contoh gambar tentang contoh ilustrasi tentang roda. Di sini yang pertama ada doa, ada persekutuan, ada bersaksi, dan firman. Nah, untuk bagian roda yang pertama itu ada pusat atau poros, atau juga sumber tenaga. Dan yang kedua itu ada jari-jari atau penyalur tenaga. Nah, ini berikut contoh jari-jari. Ada 4, doa, persekutuan, bersaksi, dan firman Tuhan. Dan untuk pusat atau poros sumber tenaga yaitu Kristus. Dan untuk yang ketiga itu lingkar luar yaitu atau bersentuhan dengan tanah atau jalan. Kemudian yang selanjutnya Kristus menjadi pusat. Kristus menjadi pusat itu karena Tuhan Yesus adalah sang sumber hidup. Kemudian Yesus Kristus juga sebagai pusat poros kehidupan. Dan di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini, untuk yang tadi, jari-jari dalam ilustrasi roda itu ada 4. Yang pertama itu doa, kemudian yang kedua bersaksi, yang ketiga firman Tuhan, dan yang keempat itu persekutuan. Dan untuk yang pertama doa itu implementasinya atau yang pertama itu doa itu digambarkan sebagai jadi vertikal atau hubungan langsung dengan Tuhan. Untuk implementasi doa itu, yang pertama kita bisa bertekun dalam doa. Kemudian yang kedua itu rutin waktu doa pribadi atau kelompok. Yang ketiga itu kita bisa berpuasa. Untuk yang keempat itu kita bisa memiliki buku doa
Dan untuk implementasi yang kelima itu, kita bisa memiliki pemahaman yang benar. Dan yang keenam, yang terakhir, eh, kita bisa memberikan pemahaman yang benar kepada orang lain. Eh, untuk jari-jari yang kedua, yaitu bersaksi. Eh, yang bersaksi itu kesaksian juga merupakan hubungan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Untuk implementasinya itu, kita bisa berdoa dan memberikan sokongan atau dukungan kepada utusan Tuhan. Eh, untuk bersaksi ini ada dua hal yang harus sejalan. Yang pertama itu bersaksi dengan afirmasi, yang berarti kesaksian hidup, dan yang kedua itu bersaksi dengan proklamasi, yaitu menyatakan secara langsung. Dan untuk implementasi selanjutnya yang kedua, yaitu mengembangkan kehidupan yang bersaksi. Dan untuk implementasi yang ketiga itu kita bersaksi itu harus mempunyai objek kesaksian. Dan untuk jari-jari kedua, yaitu firman Tuhan. Eh, Jari-jari firman Tuhan itu implementasinya itu yang pertama itu kita bisa melakukan saat teduh. Terus yang kedua itu kita bisa belajar Alkitab. Dan untuk yang ketiga itu kita bisa memiliki pemahaman Alkitab dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, persekutuan. Jari-jari ini, persekutuan ini, maksudnya persekutuan itu yaitu persekutuan dengan orang percaya, digambarkan sebagai jari horizontal. Jadi persekutuan ini juga digambarkan sebagai jari horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Untuk implementasinya, yang pertama, kita bisa saling memerhatikan dan mendorong dalam pekerjaan baik. Untuk yang kedua, implementasi yang kedua itu, kita jangan menjauhkan diri dengan sesama manusia. Kita harus dekat dengan saling menolong. Untuk implementasi yang ketiga, yaitu kita bisa saling mengasihi sesama manusia menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi kita sesama manusia harus saling saling mengingatkan gitu bahwa hari Tuhan itu semakin dekat. Kemudian untuk implementasi yang terakhir, yang keempat, kita bisa praktek kasih Kristus. Untuk selanjutnya, kunci ketaatan itu, yang pertama itu kita harus mendengar firman Tuhan dengan seksama. Dan yang kedua itu kita harus menundukkan diri kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga itu iman kita yang dibuktikan oleh ketaatan kepada firman Tuhan. Kemudian dari kesimpulan dari ilustrasi roda itu, yang pertama, roda harus berjalan. Yang kedua itu Kristen yang dinamis, yang berarti kita harus terus berkembang. Kemudian yang ketiga itu, jika roda berjalan, yang akan terlihat itu adalah pusat, yang berarti Kristus. Kemudian jari-jari tidak terlihat, dan Kristuslah yang harus dimuliakan. Kemudian yang terakhir, ketaatan kita harus bersentuhan dengan jalan atau tanah. Oke, kemudian untuk intisari materi berikutnya tentang marketplace ministry. Jadi di sini marketplace ministry ini, market bukan berarti pasar tetapi tempat kerja. Dan di sini juga ada
Matius 13 ayat 25 sampai 29. Di sini saya akan membacakan ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kemudian ada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah. Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu berisi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian ada Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berisi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemudian untuk poin yang pertama, Yesus itu menghargai market atau tempat kerja kita. Dari 52 perumpamaan yang diceritakan Yesus itu, 45 diantaranya memiliki konteks kerja. Kemudian berbagai bentuk kata kerja itu disebutkan lebih dari 800 kali dalam Alkitab. Selanjutnya, dari 132 penampilan Yesus di depan umum, 122 diantaranya berada di tempat kerja. Kemudian dari 40 mukjizat dalam Kisah Para Rasul, 39 diantaranya itu terjadi dalam tempat kerja. Kemudian diundang untuk mempertimbangkan pekerjaan kita yang mana yang akan bertahan lama. Kemudian perbuatan pelayanan itu nampaknya mengikuti kita. Dan Yesus itu adalah pro kerja. Selanjutnya, ada persepsi yang salah tentang sakral dan sekuler. Jadi Tuhan itu menginginkan peraturannya dalam setiap dimensi kehidupan. Kemudian, ada 4 kesalahpahaman yang fatal. Dari kombinasi 4 kesalahpahaman yang salah, biasanya menetralisir panggilan Tuhan pada mereka yang diurapi untuk pelayanan di pasar. Jadi yang pertama itu, ada pembagian yang ditetapkan Allah antara kaum rohaniawan dan kaum awam. Dan kedua itu, gereja dipanggil untuk beroperasi, terutama di dalam sebuah bangunan yang sering disebut sebagai bait suci. Dan yang ketiga,
Orang-orang yang terlibat dalam bisnis tidak dapat menjadi seperti mereka yang melayani dalam pelayanan gereja tradisional. Dan yang keempat itu, peran utama orang Kristen di pasar atau tempat kerja adalah untuk menghasilkan uang untuk mendukung visi mereka dalam pelayanan. Kemudian, bagaimana cara kita menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama itu, itu ada peacemaker yang berarti eh, perdamaian. Kita membuat perdamaian. Yang kedua, kita harus melakukan yang terbaik. Dan ketiga itu kita harus menjadi teladan. Dan yang keempat itu kita harus menunjukkan kasih menunjukkan kasih antar sesama manusia. Dan yang kelima itu kita harus setia dan jujur. Kemudian yang keenam, kita harus menunjukkan perbuatan baik. Kemudian ada tokoh teladan dalam Alkitab. Yang pertama itu Yusuf. Jadi Yusuf itu tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf, dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala hal yang dikerjakannya. Kemudian Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya. Lalu Yusuf itu ditugaskan untuk mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Kemudian tokoh kedua ada Daniel. Saya akan membacakan ayat dari Daniel 6 ayat 1 sampai 4. Daniel 6 ayat 1 yang berisi, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Kemudian, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati untuk sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Selanjutnya, bagaimanakah caranya untuk menjadi pengaruh baik dan menjadi saksi? Yang pertama itu hidup bersekutu dengan Allah yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti Allah yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12 yang berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Selanjutnya, poin yang terakhir ada the Bible on leadership. Jadi, uh, dalam materi the Bible on leadership itu ada 5 hal dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada kejujuran integritas. Yang kedua, harus memiliki tujuan. Yang ketiga, kebaikan dan kasih sayang. Yang keempat, kerendahan hati.
Dan yang terakhir, harus berkomunikasi. Untuk kejujuran integritas, orang akan mengikuti pemimpin yang menurut mereka itu pemimpinnya jujur dan berintegritas. Contohnya seperti Nabi Nuh, Lot, atau Nabi Musa. Kemudian, seorang pemimpin tidak akan dipandang bila pemimpin tersebut tidak jujur. Kemudian, pemimpin itu harus mempunyai arah. Dan yang terakhir, ketidakjujuran itu akan menghasilkan tindakan ketidakjujuran yang lebih besar dan akan mendatangkan kesulitan. Kemudian, di sini ada beberapa contoh Alkitab. Ada beberapa contoh Alkitab yang memiliki integritas dan tidak memiliki integritas. Contohnya Zakheus dan Ayub memiliki integritas. Dan di sini Yudas sebagai contoh yang tidak memiliki integritas. Kemudian pemimpin itu harus memiliki tujuan. Jadi kita semua itu perlu tujuan. Jika bekerja tanpa tujuan itu kita bisa membuat kita menjadi ceroboh. Kemudian menambahkan tujuan di setiap pekerjaan kita itu dapat membuat kita dipenuhi dengan inspirasi sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu lebih terarah. Oke, di sini ada dua contoh tokoh Alkitab yang memiliki tujuan. Yang pertama itu ada Nabi Nuh dan Nabi Musa. Kemudian pemimpin itu harus baik dan menunjukkan kasih sayang. Dan di sini tuh pertama itu ada peraturan emas, kedua itu bahan kebaikan, dan ketiga itu kasih sayang bagi mereka yang ada dalam masalah. Yang keempat itu pemimpin berbagi kekayaan, dan kelima pemimpin harus baik memberi kebaikan kepada orang asing atau yang lemah. Dan keenam itu pemimpin harus memberi pengampunan. Kemudian yang ketujuh, pemimpin itu harus peduli dan mempunyai empati, dan pemimpin juga harus memiliki kasih. Kemudian pemimpin juga harus rendah hatinya. Jadi pemimpin itu harus rendah hati dan harus bekerja sama dengan timnya. Kemudian yang kedua itu kerendahan hati berbayar. Yang ketiga, pemimpin harus belajar dari Alkitab tentang kerendahan hati. Kemudian pemimpin itu harus berkomunikasi. Di sini ada contoh yang komunikasi dalam Alkitab itu khotbah di bukit. Kemudian yang kedua itu protes para nabi terhadap penyembahan berhala dan korupsi pemerintahan dalam dan luar. Dan yang ketiga itu nasihat Musa kepada bangsa Israel ketika ia memimpin mereka keluar dari Mesir dan melewati gurun pasir. Dan yang terakhir itu ada penyampaian 10 perintah Tuhan. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang baik dalam berkomunikasi. Yang pertama itu yang tadi Nabi Musa, kemudian ada Yesus, dan kemudian ada Daud. Oke, selanjutnya di sini ada pentingnya berkomunikasi. Jika tidak ada komunikasi, Yahudi atau kekristenan tidak ada hari ini. Ya. Oke, selanjutnya di sini dituliskan betapa pentingnya itu berkomunikasi. Jika tidak ada komunikasi, Yahudi atau kekristenan itu tidak akan ada hari ini. Kemudian, para pemimpin dan nabi memastikan bahwa pemikiran mereka itu disampaikan dengan baik dan tepat sehingga maknanya tidak berubah. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, terdapat beberapa jenis komunikasi, yaitu ada komunikasi individu, komunikasi kelompok, menyampaikan pesan, komunikasi terbuka, pengulangan, kemampuan mendengar,
dan pengembangan dan tindakan. Oke, jadi sekian dari saya, Claudio Emanuel Marpaung, dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, ingin berterima kasih atas perhatiannya dalam penyampaian materi intisari materi SPAK. Sekian, terima kasih.